Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda subbreakernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah kita sudah bikin video ini ya di awal tahun 2026. Sebenarnya telat karena ini sudah masuk bulan 2. Kawan-kawanku, ini adalah situasi markas 3 peternak muda yang mana di sini difokuskan untuk mencetak DOC pedaging atau DOC CPM. Ya, ini beberapa kita mau mencoba meregenerasi karena target saya ini harus penuh ya. Ini ada pulet-pulet atau siapan-siapan ini ya. Nah, ini pulet-pulet di sini ada juga persiapan nih seperti Elhoren, karena peluangnya di 2026 ini semakin lebar. Nanti ke depan akan saya coba kisi-kisi. Ini Elhoren ya. Ini banyakkan adalah ayam Elhoren, produk peternak muda. Ini khusus sebagai kampung petelur konsumsi. Bodinya ramping ya, beda dengan ayam-ayam golden permut seperti ini. Ini bodinya dia lebih besar ya. Bodinya dia lebih besar karena ini pencetak induk kampung pedaging ya. Maksudnya ini jenisnya induk kampung pedaging yang mana untuk mencetak DOC pedaging yang kita tetaskan di mesin tetas. Di 2026 ini peluangnya ternyata menurut saya malah bertambah ya, khususnya sektor ayam kampung. Jadi begini, sebagai peternak itu juga tidak boleh hanya ruang lingkupnya hanya di kandang terus circle-circle peternak, tapi kita juga harus paham dan mengerti situasi perkembangan politik, terus perkembangan ekonomi di negara kita. Jadi memang agak meluas. Nah, itu yang namanya wawasan juga knowledge ya. Jadi begini maksud saya. Ini kan ada program MBG. Nah, program MBG ini menyerap apa Mas? Menyerap telur ayam negeri atau ayam merah itu sangat besar. Dan juga menyerap ayam broiler atau ayam kampung, ayam pedaging broiler itu juga sangat besar. Nah, peluangnya ternyata ayam kampung ini karena serapan telur merah ini tinggi ya. Ini beberapa pengalaman pribadi yang ada di saya ya, beberapa outlet atau minimarket supermarket daerah saya. Nah, ini sekarang arahnya ke telur ayam kampung, yang mana kalau bisa disisipkan embel-embel organik bahasanya. Sebenarnya kalau saya harus ngomong real, ndak ada organiknya karena makannya juga for. Cuman mungkin lebih bagus lagi kalau rempah-rempah ya, mungkin ya telur ayam kampung rempah-rempah, kaya akan rempah-rempah. Maksudnya apa? Karena ini mereka ini kan mengkonsumsi jamu tolak bala yang mana kaya akan rempah-rempah. Kami sudah mencoba tanya dengan konsumen minimarket, bedanya apa dengan kan ada ayam Arab, ada ayam Erba yang dikomersilkan dengan ayam Elhoren yang kita pelihara seperti ini. Customer rata-rata berkata kuning telur dari sampean lebih bagus, amisnya kurang katanya ya, ini dari konsumen. Terus amisnya berkurang, tidak ada beberapa anak yang alergi, bahkan bukan hanya anak, orang juga alergi, itu aman. Nah, makanya ini peluang kan kawan. Atau apa sih bahasanya? Oh, ini telur ayam kampung herbal ya, telur ayam kampung herbal. Nah, ini yang sekarang ini terkhusus dengan adanya situasi MBG ini yang lagi naik daun nih. Sama nggak sih? Coba komenkan kawan. Telur ayam kampung konsumsi ini lagi naik daun. Ini juga lagi naik daun. Makanya larinya kemana sih Mas? Ternakan Mas Yoga ini kami sudah dikontrak. Makanya kalau ada kawan-kawan Mas Yoga, saya mau pesen DOC CPM atau kampung pedaging produk peternak muda, nggak bisa kasih kan kawan, karena kami sudah dikontrak dengan beberapa peternak. Bukan nggak mau ngasih, tapi karena sudah terikat kontrak, jadi ya kita utamakan yang kontrak. Nah, ini baru menetas, ini sisa-sisa telur yang tidak menetas karena kita handlingnya hanya sekali. Jadi kalau nih tak kasih tahu manajemen penetasan yang kalau Anda mau benar-benar bagus ya, pada 5-7 hari masuk mesin tetas atau pengeraman akan Anda handling. Itu memang akan keluar tingkat fertilitas berapa persen. Tapi biasanya
Biasanya di pertengahan perjalanan sampai 18 hari atau 19 hari sebelum masuk ke mesin hatcher akan ada kematian ring blood dan segala macamnya. Ini disebabkan apa? Bisa mesin tetesnya, ya, bisa juga ayamnya. Nah, kebetulan, di kami ini ayamnya ada beberapa yang tua, dan kami juga kalau ada ragu-ragu masih ada seperti embrio masih kita masukkan. Kalau mesin tetes kita handling lagi setelah usia 18 hari masuk di situ, daya tetasnya insya Allah maksimal. Karena mau bagaimanapun kan kawan, yang namanya kita mengumpulkan telur ini selama 7 hari beda dengan orang yang mengumpulkan 3 atau 5 hari. Karena kami memakai manajemen setting telur seminggu sekali. Jadi ya memang tingkat keberhasilannya memang agak dipertaruhkan. Beda dengan orang yang setting telur 3 hari atau 5 hari. Pasti telur akan lebih safety. Dan penyimpanannya pun karena ini baru masuk ya, ini kita buat video hari Sabtu, penyimpanannya di tempat dingin, bagus lagi gelap. Nah seperti itu kan kawan ya. Hari ini PR kita mau merapikan itu pohon-pohon, mau kita rapikan, sebagian sudah kita tebang tuh. Ini situasi markas 3 peternak muda. Kalau produk-produk kita seperti Gatot Koco, Elhoren, Garuda, nah kita besarkan di sini. Kita besarkan di sini. Nah ini yang untuk kita kirim paket-paket breeding ini di sini. Nah itu ada Big Boss. Waduh, malah dikerjain DOC. Pan, tulungi bapak pan. Wes. Nah ini kita lagi panen DOC. Ini mau kita kirim dan beberapa paket breeding juga kita kirim. Kalau produk ayam ternak muda ini asal bandara penerbangan dari Lampung ke daerah rekan-rekan ini support, insya Allah bisa kita kirim. Atau mungkin solusinya ada di telur dengan berbagai resiko ya tentunya. Nah ini sing golden saya ngendi pan? Sing golden saya ngendi Kong? Ini CPM. Ya ini CPM, ini DOC pedaging. Ini kita udah dikontrak peternak ya. Ini kita kirim. Nah itu DOC golden. Jadi ayam kita tidak diguna kan kawan ya. Ayam kita itu tersendiri untuk pedaging sendiri, untuk indukan sendiri ya. Jadi tidak ada yang namanya ayam dwiguna. Percayakan kawan, dengan zaman seperti ini kalau kawan mengadopsi sistem kami dengan tidak menggunakan ayam yang dwiguna, kalau kita coba lihat di kandang itu hasilnya akan lebih maksimal. Apa sih mas ayam dwiguna? Ayam dwiguna kan dulu familiar di 2000 KUB itu muncul di 2000 berapa ya, waktu saya mulai hilang 2016 2017 apa ya. Nah dulu harga pakan 611 itu masih di angka 350.000. Sekarang sudah 500-an berapa ya. Saya sudah nggak pakai 611 karena mahal. Kita pakai pakan yang biasa-biasa saja karena kita yakin dengan spek ayam kita. Begini kan kawan pasti, mas ayam dwiguna itu seperti apa? Ayam dwiguna definisinya bisa diambil telur, bisa diambil daging. Kalau kami mengesampingkan itu karena menurut kami itu kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena sejatinya ayam produksi telur tinggi itu pasti bodinya seperti ini. Nah, ciri-ciri ayam produksi telur tinggi, Anda akan lihat layer ayam merah, baik jenis Isa, Brown, Lohman, terus sampai lupa saya karena jarang buat video. Nah, face-nya atau fenotip atau tampilannya, casingnya seperti ini. Ya, pendek, kakinya tebal bulu, jentit, jenggernya besar, jengger itu yang atas. Ya, kalau bawah itu, yang lewer di bawah itu namanya pial ya, namanya pial. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini jantannya kita pakai sengguni. Kalau jantan orinya Golden Permut atau Garuda, ini juga kakinya akan pendek. Di sini nggak ada sayangnya. Contohnya ada di markas 2 dan markas 1. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah. Oke. Bentar, bro. Nah, tuh beda ya. Ini outputnya itu DOC kampung pedaging. Jantannya tinggi besar. Ya ini yang namanya
2 galur. Galur betinanya mana Mas Yoga? Galur betinanya yang ini, yang betina. Ini kita sebut galur betina karena apa? Satu, kenapa kita sebut dia induk kampung pedaging? Karena kalau induk kampung petelur seperti Elhoren tidak cocok. Konsumsi pakannya dia tinggi, 100 sampai 120 gram per ekor per hari. Jadi kalau outputnya hanya kita untuk jual telur, konsumsi yang notabene-nya hanya 2.000, mahal-mahalnya 3.000, yang nggak sesuai. Maka saya menciptakan ayam itu sendiri-sendiri. Anda mau jual telur, ya Anda pakai Elhoren. Anda mau cetak induk, ya itu induknya. Nih, jantannya bukan pakai ini, jantannya pakai Garuda atau Golden Permut. Anda mau cetak pedaging, ya nih, jantannya tinggi besar seperti itu, betinanya posturnya memadai, ya, posturnya memadai. Produksi telur juga memadai. Nah ini anaknya, ya kalau dirawat intensif, insya Allah di 50-an hari sudah panen. Insya Allah di 50-an hari sudah panen. Ini Anda lihat ya, face-nya kan beda ya. Tetap akan beda kan kawan, mana ayam yang disebut dwiguna dengan yang kita bedakan galurnya, mau tujuan outputnya apa. Kalau kita sebut ayam dwiguna nih, ini seperti Golden Permut dwiguna, jantannya kakinya nggak setinggi jantan Gatotkaca ini kan kawan. Kakinya pendek seperti kaki-kaki betina, tebal bulu. Memang terlihat gemoy, ya bagus. Cuman untuk di pasaran, ya tidak menyerupai ayam kampung karena kakinya pendek. Ayam kampung ini kan jangkis-jangkis. Ya jadi mau tidak mau harus seperti ini. Mas, kenapa Gatotkaca atau Sengkuni itu kan bentuknya sudah kampung banget, kakinya panjang, tumbuhnya cepat. Kenapa tidak itu saja disebut ayam dwiguna? Produksi telurnya kalah gitu loh. Karena mau bagaimanapun ya, fenotip atau tampilan ayam-ayam dengan produksi telur tinggi itu hanya seperti ini. Kawan-kawan mau cek di Google boleh. Berpial besar, berjengger besar, ya berbulu tebal, kakinya pendek, bentuk kerangkat tubuhnya seperti ini ya. Nih jantan-jantan Sengkuni spesial color itu. Betinanya pendek-pendek, gunanya kita bagi galurnya supaya anak yang dihasilkan proporsional, kakinya akan lebih tinggi. Mas, kira-kira kalau anaknya ini dijadikan indukan lagi bisa? Tapi produksi telurnya pasti akan turun. Apa gunanya kita capek-capek membagi 2 galur kalau anaknya ini yang sudah saya tegaskan bahwa anaknya ini adalah anaknya khusus untuk pedaging, khusus untuk potong. Ngapain kita mau besarkan lagi? Nanti Anda rugi. Ada masanya dia nanti akan ngeram. Golden Permut, Garuda itu apakah ngeram? Sekian persen ada yang ngeram. Karena itu masuk dalam sifat genotip, sifat yang tidak terlihat akan muncul tiba-tiba. Jadi bisa generasi kesekian sifat ngeram itu akan muncul. Tapi sejauh ini sebelah sini alhamdulillah tidak ada yang ngeram. Ini induknya sudah lumayan berusia. Ya, ciri-cirinya induk akan molting atau ganti bulu itu berarti usia sudah di angka mendekati 2 tahun. Ini mulai ganti bulu tuh, ada rontok-rontok. Tapi dengan manajemen sekam yang pernah kita bagikan, Anda lihat ini musim hujan, bahkan masih basah sebelah sini. Nah, alasnya kering ya. Ini didukung juga bukan hanya karena liternya kita setting atau alas yang kita setting, tapi dalam pembuatan kandang dari awal ya saya selalu menekankan sama kawan-kawan, ingat lantai dalam kandang harus wajib lebih tinggi daripada halaman. Ini tingginya berapa Mas Yoga? Selisihnya 30 cm, minimal 20 cm. Lihat jaraknya. Maka tingkat kelembapan di sini akan rendah. Makanya walaupun hujan deras asal tidak tampias, alas akan tetap kering, ayam akan mandi media dengan tambahan tangkringan seperti ini. Maka pada saat hujan ayam tetap insya Allah akan sehat. Itu Bolo 2026, tentukan pilihanmu. Anda mau ternak jalur apa? Pertama di mapping, apa sih kira-kira yang di tempat kawan-kawan itu menguntungkan atau banyaknya demand atau permintaan. Oh, tempat saya ini Mas Yoga telur ayam kampung konsumsi itu kurang-kurang. Anda ternak Elhoren.
Pedaging juga bagus, berarti harus Anda punya Elhoren, Anda punya Garuda, BP3, Sengkuni, Gatotkaca, Anda harus punya. Di kandang kami lengkap. Kita mau jual telur ada Elhoren, kita mau jual pedaging ini induk-induknya, kita mau jual induk DOC induk ada. Mas kenapa tidak dibesarkan? Nggak sempat besarin yang pedaging ini, nggak sempat. Permintaannya luar biasa. Bahkan banyak yang kita tolak karena kita sudah dikontrak. Nanti kalau ini sudah penuh, nanti lah wes Mas wong nggawe omah lur ya. Nah, nanti kita coba cari-cari tempat lagi untuk besarin kandangnya. Karena saya sempat pesimis ya. Saya sempat pesimis karena waktu itu di Lampung ada korporasi besar dengan banting harga, tapi alhamdulillah kalau rezeki sudah di jalurnya tetap ngambil ke kita kok, tetap ketagihan produk-produk kita. Gitu ya. Jadi tentukan Anda mau ternak jenis apa. Jangan Anda hanya FOMO bahasa gaulnya, Anda ikut-ikutan ternak gitu. Tentukan dulu, mapping dulu pasarnya itu minta seperti apa gitu lur ya. Gitu dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah peternak muda akan aktif lagi. Karena jujur 3 bulan nggak upload video, yang menghubungi tim-tim jual beli akun itu banyak kan kawan. Tawarannya itu lumayan. Tawarannya lumayan kan kawan. Channel ini tawarannya lumayan. Cuman saya mengingat kita rintis dari 2016. Channel ini dulu pertama videonya dari Bapak HP Mito ya. Tapi sayangnya sudah saya hapus karena dulu itu nama channel pertamanya itu Joper, Jowo Super. Pada saat itu lagi familiar Joper pada tahun 2015-an. Nah, sekarang kita ganti nama peternak muda, maka video lama sayangnya saya hapus. Nah, itu kesalahan saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah channel ini tidak akan kami lepas, akan kami kelola kembali. Makanya kan kawan, kalau saya lepas takutnya kan kawan ini kadang masih banyak yang buka-buka, kadang melihat pembuatan kandang dibuka lagi, kadang ayam sakit ini dibuka lagi. Jadi kayak apa ya, kalau saya jual YouTube ini kayak apa ya, menjual kayak ngelepas kredibilitas, ngelepas perjuangan, ngelepas kenang-kenangan. Nah, panjang pula nih bikin video kan, baru awal bikin video di 2026 panjang pula, malah curhat. Jadi sayang kan kawan. Saya pikir-pikir tawarannya luar biasa kan kawan, bukan puluhan, ratusan, 3 digit malahan, 3 digit. Ternyata di setiap kita butuh justru kadang datang godaan. Saya juga minta doa restunya. Insya Allah kami habis Hari Raya Idul Fitri, kami mau mulai peletakan batu pertama. Kita buat rumah, sebenarnya bukan buat, nyambung ke depan di markas 2 karena di markas 2 itu rumahnya sementara, kamar 1, jadi anak sudah mulai gede. Jadi itu kadang wah ini lagi mau butuh ada tawaran, cuman saya pikir-pikir, saya sayang dengan perjuangan kita bareng-bareng, karena tanpa rekan kawan juga channel ini tidak sebesar ini, bahkan sudah menyentuh di 500 atau setengah juta lebih subscriber. Mungkin untuk channel yang khusus peternakan, khususnya ayam, mungkin kita masih nomor 1 subscribernya. Luar biasa, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan semangat lagi kontennya. Mohon maaf kemarin sempat hilang-hilang, ngomong gini terus ya, semangat terus tapi nggak semangat beneran. Tapi insya Allah ini semangat lagi kan kawan ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih, salam sukses dari kandang peternak muda Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.